Okay, hello everyone. Good evening, bro and sis. Good evening too. Okay, good evening, three. Good Okay, evening, so four. all right. And who is going to be the good evening five? Siapa good evening five-nya nih? No one. Okay. So, well, bro and sis, welcome back again to the class. And today we would like to continue the lesson. First of all, while waiting for the others, we're going to start and open the class first. Let's open the class today by praying together. Praying begin. All right, finish. Thank you so much, Francis. So, guys, how do you feel after having a lot of beef, Francis, and lamb maybe? Apa perasaannya ketika sudah menikmati banyak sekali daging sapi atau daging kambing, teman-teman? I haven't eat it yet. Ah, okay, you haven't eaten it yet. Same as me, by the way, bro. So yeah, because I stay at the boarding house, so um no one gives me that kind of meat ya. Tidak ada ya. Nggak ada yang masakin juga. Oke, jadi nggak sempat menikmati itu di daging-daging nih, Francis. So well, everyone. Wow, it's only nine people here. Apakah ini cuman 9 doang nih, Francis? Yeah, we try to think it positively. Maybe it's just because they couldn't join. Yeah, maybe they have something to do. Punya hal lainnya, branches, but it's fine. We are still going to run the class today, and I would like to show you the materials that we need to discuss on today's meeting, everyone. Here is the materials, branches. Okay, so adjectives ending in ed and ing, teman-teman. So, guys, do you know the difference between bored and boring? Apa perbedaan? Apakah teman-teman tahu perbedaan antara bored dan juga boring? Apa, Hmm. Prancis? Bored and Oh, boring. Bored, pakai bahasa Indonesia boleh past, jelasin nggak? Boleh. Silakan. Bored itu past yang tense. yang membuat kita gitu. Kalau yang boring, kita yang membuat boring itu gitu. Kayak mana ya? Bentar nih, saya tata lagi ya. Bored itu yang membuat kita, sedangkan kalau boring itu kita yang Kita membuat. yang buat itu gitu. Oke, kita harus cerna dulu. Nanti mungkin ada bahasa, saya akan coba aturkan bahasanya. Mungkin itu Kayak yang gimana? dimaksud sis Nubia, tapi dengan bahasa yang lebih bisa dipahami ya, coba ya. Fine. Nah, untuk yang lain, ada yang bisa kasih jawaban lain mungkin perbedaan antara bored and boring? Kalau bored itu perasaan kitanya ya, kita merasa bosan gitu. Kalau Hmm, boring itu situasi atau apa yang membuat kita bosannya itu nggak sih? bisa jadi. It's fine. Sis gak yakin dengan jawabannya sendiri? Oke, ya bisa jadi nggak apa-apa disimpan dulu. Nanti kita temukan. Ada lagi mungkin pendapat yang lain tentang perbedaan bored dan juga boring. Ada, tidak ada ya. Oke. Nah, jadi eh betul, bored itu adalah perasaan kita, adalah boring itu adalah apa tadi, sis? Kalau boringnya? Kayak Wow. situasi yang membuat kita bosan itu. Oke, that's great. Itu betul, seperti itu, teman-teman. So, well, for the next one here. Oke, kalau perbedaannya scared sama scary, apa teman-teman? Scared sama scary.
Scared itu untuk perasaan sendiri. Kalau scary itu kayak sesuatu yang seram gitu lah. Oke, Takut dan so, menakutkan. takut dan menakutkan. Kalau secara arti, mana takut, mana menakutkan? Kalau scared udah terjadi gitu, maksudnya udah memang terjadi sama kita. Oke, kalau yang scary? Perasaan takut tapi bisa jadi belum terjadi gitu. Oke, boleh, silakan. Tapi saya nggak menyalahkan dan saya tidak membetulkan setiap pendapat yang beri teman-teman ya. Saya cuma pengen teman-teman memberikan pendapat pemahamannya teman-teman. Iya. Oke. Nah, oke, kita bahas dulu untuk selanjutnya yaitu adalah what is the difference between color and colored? Apa Branches? Kalau yang pakai U kayaknya British, Sir. Yang pakai O atau yang pakai U? Yang ada U-nya. Yang ada apa Yang ya? ada U-nya. U. Oh, oke, yang ada U-nya British. Sedangkan yang nggak ada, American. oke, US. this one betul sekali. Betul ya teman-teman. Nah, selain itu juga biasanya kalau color yang American yang nggak ada U-nya itu bisa digunakan sebagai kata kerja yang artinya mewarnai. Oke. Oh. Sedangkan kalau yang color yang ada U-nya itu cuman sebagai kata benda aja yang artinya sebagai warna kayak gitu teman-teman. Contohnya gimana penggunaannya Bro Yahya kayak gitu. Ada pertanyaan nih. What is your favorite color? Ya. Kan itu berarti colornya bisa pakai what is your favorite color? Colornya bisa pakai yang color doang atau colour ya teman-teman. Nah tapi kalau nanti jawabnya kayak gini, eh I don't have any specific color that I like ya, because I like coloring your life kayak gitu Francis. Oke. Nah coloring itu bisa jadi coloring itu colornya pasti pakai yang color biasa tuh teman-teman. Okay, so well, for the next one here, look at these examples to see how adjective in a day dan juga ing are used. I was really bored in that presentation. That was a really boring presentation. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan lagi betul. Kalau bored itu adalah menyatakan perasaan kita, sedang perasaan kita yang bosan, sedang kalau boring itu menyatakan hal yang membuat kita bosan, kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau scared itu adalah perasaan kita, ya. Kalau scared itu adalah perasaan kita yang takut. Sedangkan kalau scary itu adalah sesuatu hal yang membuat kita takut, artinya menakutkan. Itu. Jadi, Hmm. seperti itu teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, kita akan pelajari tentang kata sifat yang berakhiran ed dan juga berakhiran ing ya, teman-teman ya. So let's jump into the following slide. Kita coba exercise-nya dulu bersama-sama. You look really blah blah blah. Why don't you go to bed? Tired or tiring? Tired. 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 Keep your answer first. Can I call you? I've got some very blah 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 news for you. Exciting. Exciting or excited? Exciting. Exciting. Keep that. My neighbor is always playing loud music. It's very blah blah blah. Annoying. Annoyed atau annoying? Annoying. Okay, keep your answer again. The direction were blah 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 and we got lost. Confusing. Okay. Confusing. Confused, ada yang confusing. Nah, boleh di Confusing. I was really blah 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 that I won the competition. Surprise. I was Okay, this one. Surprise. Surprise Hey. or surprising. Nah, kemudian he didn't call about the car. I don't think she's blah 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 in buying it. Interested. Okay. So this one. Kemudian my cats get really blah 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 when there's a thunderstorm. Frightening. Frightening.
atau frighten? Frightening. Frighten. Frightened. A. Yang A. Okay, this is the lesson and the explanation ya. Adjective that end in ed, example is bored or interested, and adjective that end in ing, okay, like boring, interesting, are often confused. Iya. Okay, kadang bingung nih teman-teman. Nah, kemudian di sini berarti ed or adjective ya, ed adjective. Jadi kalau kata sifat yang berakhiran ed, adjective that end in ed generally describe emotion. They tell us how people feel. Jadi kalau kata sifat yang berakhiran ed umumnya itu adalah mendeskripsikan emosi. Jadi kata sifat yang berakhiran ed itu memberitahu kita bagaimana perasaan orang-orang, teman-teman, atau orang-orang perasaannya kayak gimana. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin perasaan kita mau ngomongin perasaannya seseorang, kayak gitu, Francis. Nah, berarti itu nanti pakai kata sifat yang ada akhiran ed-nya, teman-teman, seperti itu. Contoh, I was so bored in that lesson. I almost fell asleep. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman saya bosen banget di pelajaran tersebut. Saya hampir ketiduran. Nah, berarti yang bosen siapa? Dianya. Sayanya Kitanya. ya. Oke, ya betul. Nah, jadi teman-teman bisa dikatakan intinya yang biasanya menggunakan kata adjektif berainan ed itu biasanya adalah sebuah hal yang bisa merasakan sesuatu. Kayak gitu, Francis. Jadi kalau sebuah hal yang punya perasaan dan ingin mengungkapkan perasaannya biasanya pakai kata sifat yang ada ed-nya nanti. Tuh. He was surprised to see Helen after all those years. Dia kaget, ya. Dia terkejut untuk melihat Helen setelah bertahun-tahun, kayak gitu, teman-teman. Kemudian, she was really tired and went to bed early. Okay. Dia sangat capek dan tidur lebih awal, seperti itu. Nah, this one. Kemudian kita lanjut ke yang berakhiran ing. Adjective that end in ing generally describe the thing that causes the emotion. Nah, jadi teman-teman, kalau adjektif yang berakhiran ing itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal yang menyebabkan munculnya sebuah emosi atau sebuah perasaan, teman. Nah, jadi dia itu bukan menyatakan perasaannya, tapi menjadi penyebab muncul perasaan tersebut, Francis. Contohnya, a boring lesson make you feel bored. Oke, sebuah pembelajaran yang membosankan membuatmu merasa bosan. Kayak gitu. Berarti kalau dalam kalimat ini kita bolak-balik. Kamu ngerasa bosan. Apa yang membuat kamu merasa bosan? Apa nih, Brent? Lesson. Boring A lesson. lesson. Ya, a boring lesson. Kalau misalkan teman-teman jawabnya a lesson juga benar. Tapi kenapa lessonnya kok bisa bikin bosan? Karena Boring. boring atau membosankan, teman-teman. Oke. So this one, berarti contohnya, have you seen that film? It's really frightening. Have you seen that film? It's really frightening. Sudahkah kamu nonton filmnya? Ini sangat menakutkan, teman-teman. I could listen to her for hours. She's so interesting. I could listen to her for hours. Saya bisa mendengarkan dia berjam-jam. Dia sangat menarik. Kira-kira yang menarik itu apanya, teman-teman? Iya. Mendengarkan. Cara ngomong. Ya, cara ngomongnya dia ya, bukan cuman dianya aja, tapi cara ngomongnya. I can't sleep. That noise is really annoying. Saya nggak bisa tidur. Kebisingan itu sangat mengganggu atau menjengkelkan, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan kebisingan itu menjengkelkan, emosi yang akan muncul apa? Cannot sleep. Annoyed.
annoyed. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia merasa annoying, dia merasa bahwa kebisingan itu annoying, berarti perasaannya dia adalah annoyed, Annoyed. yaitu terganggu atau jengkel, ya, teman-teman. Nah, kalau dia perempuan itu menarik, berarti kalau dia perempuan itu menarik, berarti perasaan kita atau perasaan Feel saya, interested. Interested. oke. Nah, this one. Kemudian kalau di sini, kalau misalkan film tersebut itu menakutkan, berarti perasaan kita Penat. Terrified. perasaan Or scared. ya fright. Scared. Oke. Nah, Scared. sekarang saya jelaskan dulu di sini, teman-teman, untuk perbedaan scared, kemudian ada frightened dan juga ada afraid, ya, Francis ya. Oke. This one saya tulis di bawahnya sini ya. Ada scared, Francis. Scared. Scared itu artinya adalah takut, teman-teman. Oke. Scared. Kemudian, scare itu biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari dan sangat natural dalam spoken English atau obrolan bahasa Inggris, teman-teman. Makanya merasa takut karena sesuatu. Itu kalau scare, Francis. Oke. Kayak misalkan, I'm scared of spiders. I'm scared to speak English. Kayak gitu ya, Francis ya. Nah, kemudian kalau afraid, Francis, afraid, teman-teman, itu artinya bisa, yaitu adalah takut atau khawatir. Oke, Francis. Tapi dia lebih sering digunakan atau konteksnya itu formal, teman-teman. Jadi kalau ini formal, kalau yang di atas tadi adalah casual atau nyantai, ya, teman-teman ya, obrolan sehari-hari. Kira-kira teman-teman sebelum tahu ini lebih sering pakai scare atau afraid kalau bilang takut? Care. Scared. 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 Ya, berarti kalau memang untuk obrolan sehari-hari lebih baik menggunakan scared. Tapi kalau dalam bahasa yang formal, takut, ya. Kayak misalkan, wah, saya takut tidak bisa melangsungkan acara ini dengan sangat bagus. I'm afraid. Nantinya I'm afraid. pakainya afraid. Nah, this one, jadi dia itu nuansanya lebih soft daripada si scare, teman-teman, dan terdengar jauh lebih sopan, Francis, kalau dalam obrolan yang formal. Nah, sedangkan kalau kita pakainya frighten, teman-teman, frightened tulisannya ya, frighten, itu artinya di sini adalah sangat takut, Francis. Kayak ketakutan banget, kayak gitu, teman. Bukan ketakutan sebagai kata benda ya, tapi kayak bener-bener takut banget, kayak ketakutan banget, kayak gitu, Francis. Nah, Perasaan. ini dia. Ya, perasaannya sangat takut, kayak gitu. Jadi ketakutan itu perasaannya, bukan kata bendanya. Jadi terdengar lebih kuat dan agak lebih dramatis juga daripada scare, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau bilang saya sangat takut, instead of saying I am very scared, teman-teman pakainya aja I am frightened. Itu aja. Itu udah gantiin kayak saya sangat takut, teman-teman. Oke, this one. Dan makna benar-benar takut karena situasi tertentu. Itu bedanya, Bro Francis. Jadi perbedaan gampangnya adalah kalau scare itu adalah takut untuk obrolan sehari-hari. Kalau afraid itu takut atau khawatir untuk obrolan yang lebih formal. Sedangkan kalau frightened itu adalah perasaan takut yang sangat kuat atau intens banget kayak gitu, teman-teman. Nah, kira-kira kalau teman-teman biasanya kayak di film-film dikejar sama arwah gitu, Francis. Nah, kira-kira enakan pakai frighten atau pakai scare? Scared. Frighten, Francis sebenarnya. Karena kayak ketakutannya kan bener-bener masih kayak deg-degan banget kayak gitu, Francis. Kecuali yang nggak takut hantu ya. Kalau yang nggak takut hantu berarti bukan scared sih, pakainya brave aja nantinya ya, karena berani ya, teman-teman ya. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang scare, afraid, dan juga frighten atau yang ing tadi?
Kalau nggak ada, saya coba lanjutin dengan mengutip pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini siapa? Sismetri ya. Saya panggilnya Sismetri ya. Untuk ed dan ing, adjektif berarti menggunakan kalimat past tense, bro. Tidak selalu, sis. Jadi, eh ed dan ing itu juga bisa digunakan dalam simple present. Kayak gitu. Nah, contohnya kalau kita lihat, contohnya kayak gimana, bro ya? Nah, ini. It's really. Kan ini it is. It is really. Nah, itu simple present. She's so interesting. Ini kan she is. Oke. That noise is really annoying. Nah, itu adalah simple present, bukan past tense. Seperti itu. Oke. Contohnya kayak yang ed juga. Yang ed ya. This one. I was so bored in that lesson. Karena ini kebanyakan contohnya adalah menggunakan past. Mungkin si Simetri menyimpulkannya seperti itu. Tapi tidak kok, sis. Kalau misalkan sis kayak baru misalkan ketika saya ngejelasin sis ngerasa bosen. Ya berarti sis bilangnya I am so bored gitu aja. Tetap pakai I am. Karena kan sekarang borednya. Bukan di waktu lampau. Jadi tidak selalu kata adjektif yang berakhiran ed dan ing itu menggunakan past tense, tapi juga bisa menggunakan simple present atau menggunakan tenses lain ya tergantung konteks kalimatnya seperti apa nantinya. Oke, this one. Atau si Symmetry ini menentukan bilang ed atau ing itu menggunakan kalimat past tense karena ada tambahan ed-nya itu, sis. Atau dari contoh tadi lihatnya Tadi sih dari contoh, dari contoh. Oke. kebanyakan ya Kebanyakannya ya. past tense sih. Tadi beberapa lihat contohnya juga apa juga tidak bukan past tense ya, ada juga. Iya, yang ini tadi banyak yang ini ya, banyak yang simple present. Jadi tidak. Tapi kalau seandainya mungkin, saya kira yang tadi si Simetri juga apa ya, kayak mungkin berspekulasi bahwasannya kenapa kok itu menggunakan simple past kata sis, karena ada yang ada tambahan ed-nya itu. Saya kirain dari situ. Ya, ya. Jadi karena sis melihat beberapa contoh yang menggunakan past aja ya tadi ya. Itu. Oke, this one ada yang mau ditanyakan tentang penggunaan ini branches ed sama ing? Tidak ya? Oke. Berarti kita bahas yang tadi. Jawabannya yang benar apa nih? You look really blah blah blah. Why don't you go to bed? Yang benar tiring atau tired? Tired. Tired. Sorry, sebentar teman-teman. Saya lupa mau tambahkan sesuatu. Jadi, branches kalau adjektif yang berakhiran ed, ketika kita bahasa Indonesia kan, ya, biasanya dia itu akan memiliki awalan atau prefix ter atau di, teman-teman. Contohnya kayak surprise, terkejut. Nah, teman-teman, kebanyakan ya kalau harus ada tambahannya biasanya tambahannya ter. Nah, tapi kalau misalkan yang berakhiran ing, ketika kita bahas Indonesia kan, kebanyakan dia itu adalah kalau memiliki awalan, awalannya itu adalah me atau ber. Frightening, itu artinya apa? Menakutkan. Menakutkan. Interesting, menarik. Annoying, menjengkelkan. Jadi pakai me, Francis. Oke. Jadi kalau secara bahasa Indonesianya, adjektif yang berakhiran ing itu memiliki kalau misalkan memiliki awalan atau prefix, dia itu berarti awalannya me atau ber. Nah, sedangkan kalau yang berakhiran ed dalam bahasa Indonesia jika dia memiliki awalan, biasanya awalannya adalah ter atau di, teman-teman. Oke, this one. Ter atau apa, bro? Di, ter atau di. Itu Di. yang ya. Iya, yang berakhiran ed. Ed. Id. Nah, kayak contohnya ini Francis tadi. You look really blah blah blah. Why don't you go to bed? Kalau tired kan capek ya, teman-teman lelah. Kalau tiring berarti kan melelahkan. Kamu terlihat melelahkan atau kamu terlihat lelah? Yang Lelah. benar Tired. lelah ya, teman-teman.
Jadi pakainya Oh jawabannya adalah lah. tired. Hmm. Capek juga boleh. Okay, this one. Why don't you go to bed? Nah, this. Nah, tired ini kan menunjukkan perasaannya si kamu ini, Brandes, ya kan? Emosinya si kamu ini, teman-teman. Sedangkan hal yang membuat dia merasa capek itu berarti nanti pakainya tiring. Can I call you? I've got some very blah 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 news for you. Aku bisa telepon kamu nggak nih? Aku mendapatkan beberapa bla 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 informasi yang titik-titik-titik untuk Exciting. 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 exciting apa ya ternyata exciting Exciting. Kayak sama kayak Menyenangkan. menarik sebenarnya Yang menarik. menyenangkan boleh kayak Mm-mm. menarik juga boleh bisa menyenangkan. Oke, this one. Jadi kan lebih cocoknya kan pakainya menyenangkan daripada senang gitu biasa kan. Ya, gitu, Francis. Aku mendapatkan informasi yang sangat senang untukmu. Kan seharusnya yang menyenangkan. Itu, teman-teman. Kemudian, Francis di sini, my neighbor is always playing loud music. Ya, tetanggaku selalu memainkan musik yang sangat keras. It is very Annoying. atau it's very Annoying. Annoying. annoying atau annoyed. Annoying. Oke, annoying ya, teman-teman ya. Jadi tetanggaku selalu memainkan musik yang sangat Keras. kencang atau sangat Sangat keras. Dan hal keras. tersebut itu adalah hal yang Sangat ya, sangat Menjengkelkan. 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 Jadi ketika orang berbuat yang menjengkelkan, saya merasa atau seseorang akan merasa jengkel. Gitu, Ya. teman. Okay, this one. The directions were blah blah blah. We got lost. Penunjuk arahnya titik-titik kita tersesat. Confusing. Confusing. Membingungkan. Confusing. Confusing. Ya. Confuse itu bingung, confusing membingungkan. Penunjuk arahnya membingungkan, kita tersesat. Gitu, teman-teman. Dan kita tersesat. Tersesat. I was really blah 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 that I won the competition. Surprise. Surprise. Ya, surprise. Surprise. Karena kan di situ menyatakan emosi. Yang bisa memiliki sebuah emosional itu adalah orang biasanya kayak I di situ ya. Subjeknya I, nah ini bisa surprised. Seperti itu. Okay, she didn't call about the car. I don't think she's blah 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 in buying. Dia tidak tertarik dengan mobilnya. Saya merasa, dia tidak mendekati atau tidak melihat ke mobil tersebut. Ya, saya tidak yakin kalau dia titik-titik-titik in buying it, dalam membelinya. Interested. First. Interested. Ya, interested teman-teman, tertarik. Nah, ini interested berairan ed awalnya tertarik ya, Francis ya. Ada ternya. Dan kemudian kalau interesting menarik. Kayak gitu. And buying. Menarik. Tarik, menarik. Kalau dia tidak tertarik berarti mobilnya tidak Interesting. ya tidak interesting atau menarik. My cats get really blah 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 when there's a thunderstorm. Kucing-kucingku blah 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 ketika ada badai petir. Right. Threaten. Frightening. Frighten itu takut, frightening itu menakutkan. Berarti maksudnya kucingku jadi menakutkan kalau pakai frightening dong. Kucing saya menjadi menakutkan ketika ada, nah itu kucing saya ketakutan ketika ada, pakainya frighten. Ya. Frighten. Oke. Kemudian di sini lagi Francis. She's a big dog, but you don't need to be blah blah blah. Dia adalah anjing besar, tapi kamu nggak perlu Frighten. ya nggak perlu frighten. Frighten. Dia anjing besar. Kalau pilih frightening kan dia seekor anjing besar.
tapi kamu nggak perlu menakutkan kayak gitu kan aneh juga malah jadi anjing yang takut ntar ya. Kembali. Okay, the next one here. The instruction for my new coffee machine are really blah blah blah. Confusing. Memusingkan. Okay, ya membingungkan bro, bukan memusingkan. Pusing. Oke, confuse itu bingung, confusing membingungkan. Ya. Aliran Okay, ing. this one. Dan aliran. Confusing ya, this one. I love my math teacher. Lesson with her were never Boring. Sedang. boring. Okay. Kemudian, that shop never has any customer. Blah blah blah. It's still there. Surprise. Surprise. Okay. So the battery on my phone only lasts about 2 hours. It's really Annoying. 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 Langsung. So, Francis, ada satu kesimpulan yang mungkin ini bisa jadi tips yang bisa teman-teman gunakan kalau misalkan mengerjakan soal analisa seperti ini, teman-teman. Kesimpulannya apa? Gini. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal seandainya nih, teman-teman nggak tahu arti per kata sifatnya apa kayak gitu ya, Francis ya. Disediakan dia cuman antara kata sifat yang ada berairan ed sama berairan ing. Teman-teman tapi nggak tahu artinya apa. Ada tips yang bisa teman-teman gunakan kalau sekedar untuk mengerjakan soal ya, bukan untuk menganalisa atau memahami fungsinya apa. Tipsnya adalah kalau seandainya teman-teman kita menemukan kalimat semacam kayak gini, the instruction for my new coffee are really bla bla bla. Kita tahu nih paham kalimatnya ini, tapi kita nggak tahu confuse sama confusingnya kayak gitu. Gini aja, Francis. Analisa subjek dalam kalimat tersebut. Jika subjeknya itu bukan orang yang bisa merasakan atau bukan sesuatu hal yang bisa merasakan, fix bisa dipastikan dia itu pasti jawabannya kata sifat yang berakhiran ing, teman-teman. Nggak percaya kita buktikan di instruction. Dia bisa merasakan atau enggak kalau instruksi? Ya. Enggak. Berarti kan makanya tadi jawabannya ing kan? Confusion. Nah, I love my math teacher. Lesson with her were never. Tadi jawabannya apa? Correct. Boring tadi jawabannya. Boring. Nah, di sini kan kalimatnya kan ada dua. I love my math teacher sama lesson. Subjeknya lesson. Never Lesson boring. bisa merasakan atau enggak? Tidak bisa. Jadi bisa Boring. dipastikan jawabannya yang ing, teman-teman. Kemudian, that shop never has any customers. Blah, blah. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalkan subjeknya itu adalah sebuah hal yang tidak bisa merasakan, bisa dipastikan pasti kata sifatnya adalah yang ing. Tapi kalau subjeknya adalah suatu hal yang bisa merasakan, itu bisa dua kemungkinan, bisa ing, bisa ed. Nah, kayak gitu teman-teman. Dia akan menggunakan ed jika mengungkapkan perasaan si subjek, tapi dia akan menggunakan ing jika si subjek ini menjadi penyebab, kayak gitu teman-teman. Misalkan kayak gitu kalimatnya jadinya I am annoying, saya menjengkelkan. Nah itu artinya kan ada sesuatu hal yang kita menjadi penyebab atas sesuatu itu merasa jengkel, Francis, atau seseorang. Nah, jadi itu kebalikannya di situ. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih, misalkan teman-teman nggak tahu artinya annoyed sama annoying, lihat aja, kan ini ada dua kalimat. The battery on my phone only lasts about 2 hours. Ini subjeknya the battery. It's really, it itu apa sih? Ya benda kan? Benda. It's-nya kan merujuk ke the battery kan? Nah, berarti dia kan nggak bisa merasakan. Nah, berarti Pak langsung pilih yang yang ada ing-nya, annoying gitu. Jadi kalau suatu saat mungkin biasanya kayak gini tuh ada soal analisa semacam ini kalau di TOEFL biasanya, Francis. Tuh, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak paham sepenuhnya artinya, teman-teman bisa gunakan cara itu. Tapi ingat,
jangan asal seperti itu aja ya, tapi harus dipahami konteksnya juga. Okay, so I have a discussion for you all today, Prentice. Di sini ada discussionnya. And here is the question. What situation can make you feel bored? Situasi apa yang bisa membuat kamu bosan? What people attitude can make you annoyed? Oke. Attitude-nya orang atau akhlaknya orang seperti apa yang bisa membuat teman-teman jengkel? Yang akhlaknya jahanam mungkin ya. Seperti itu ya, Francis ya. Biasanya seperti itu kalau jadi. Oke. Well, for the next one, does people terrified of dark, Francis? So I think this one, setahu saya terrified itu kata sifat. Why use one ya? Terrified. Nah kan, are people terrified of dark? Harusnya kayak gitu sih, Francis. Di sini soalnya adjektif ya, teman-teman ya. Does people terrified of dark? Why or why not? Nah, harusnya pakai are di sini. Are people terrified of dark? Apakah orang-orang takut kegelapan? Kalau memang iya, kenapa? Nah, ini diganti aja, teman-teman. Does people-nya diganti, saya ganti di sini ya. Oke, this one. Well, here. Are you terrified of dark? Okay, this one, Francis. Okay, this, wait. Are you terrified of dark? Apakah teman-teman ketakutan banget atau sangat merasa takut ya gitu ya? Jika eh, gelap kayak gitu, Francis. Jika Kenapa dalam aku? kegelapan ya. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak kalau iya juga kenapa? Seperti itu. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, what act of kindness does amaze you recently? Kira-kira aksi kebaikan apa yang membuat teman-teman takjub akhir-akhir ini? Gitu, Francis. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman menjalani kehidupan menemukan hal yang tak menakjubkan buat teman-teman. Nah, kira-kira apa? Kebaikannya apa? Kayak Francis. Okay, this one. So only for question, I would like to share. Nanti teman-teman boleh share screen ya, Francis. Untuk pertanyaannya supaya bisa dilihat bersama-sama. Okay, so here let me create the breakout room. Oke, satu room terdiri dari 5 orang ya, teman-teman. 5 atau 4, Francis? Timbang. Oke, 4 ya, karena ada yang kurang ternyata ada yang keluar, Francis. Okay, I have already opened the breakout room, guys. You guys can go there and start the discussion with your friends. Have a nice discussion, Francis. Silakan bisa masuk ke breakout roomnya ya. Oke, silakan Bro Gabriel, Bro Andre, Sis Nasa, dan Sis Meiza bisa masuk ke breakout roomnya.
All right, so we just wait for the others first until they have already come back here. Sis Miza, terlempar lagi atau memang keluar dulu? Keluar bukan. Okay. All right. So, how was the discussion on the first group? Sis Metri, Sis Rizka, and who else? Sis Miza tadi ya. Sama siapa satu lagi? Saya lupa. Sis Harmini, ya. Harmini. Okay. So, here. So, how was the discussion Bro Puji? Kayaknya di kelompok yang Bro Puji tadi seru-seru juga nih tadi kayaknya di tempatnya Bro Puji nih. Ya, yang session kemarin diem aja bingung ini mau apa? Karena nggak ada screen Oke. Dia nggak ada screen. share screen-nya ya. Ya, jadi mau apa nggak tahu. Yang lain pada cacicus. Okay. But today you had a really Ya, good discussion, right? Yes, we are. Oke, this one. Makanya kayak Jun paling terakhir juga, apa? Kembali paling terakhir kayaknya lagi asik-asiknya juga tadi. Ya. Okay. So well, Francis, that's about the adjective ended by ed and ing. So remember bahwasannya adjektif yang berakhiran dengan ed itu adalah menyatakan emosi ya atau perasaannya. Nah, sedangkan kalau yang ing yaitu adalah menyatakan penyebabnya. Ya, penyebab dari sesuatu merasakan suatu hal tertentu. Francis. Dan kalau cara misalkan suatu saat teman-teman ada yang tes TOEFL atau apapun ada soal analisa, nah itu bisa digunakan trik yang tadi ya, teman-teman. Oke. Okay, so well, Brandis, thank you so much for having a conversation today. And finally, we've come into the end of the class. So we would like to close the class first today. Kita tutup dulu hari ini by praying together. Praying begin. All right, finished. So let's shout out the slogan together. Speaking partner. We are the We best. are the best. We are the best partner. Speaking partner, we are the best partners. Yeah. Alright. We are the best partner. Okay. All right. Thank you so much, Francis, and see you tomorrow. Thank you, bro. Have a good night. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye. Good night.